Apa kabar semuanya saudara? Makin dekat Natal ya, makin gak kerasa tahun ini akan segera berlalu dan Natal akan datang. Tahun yang baru akan segera tiba. Kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada di hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu untuk meresponi kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Siapapun menyaksikan acara ini, setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih dalam serial khotbah mengenai the wise men atau orang-orang majus. Saudara, ada pemahaman yang salah. Mereka berpikir orang majus itu 3. Saudara ya, ini sedikit Bible trivia aja. Sesungguhnya Alkitab tidak pernah menyebut orang majusnya 3. Tapi Pak Pendeta, dari kecil saya dengar katanya 3. Iya, dari mana tahunya 3? Biasanya dari postcard saudara. Atau bahkan mungkin orang menebak karena pemberian barangnya adalah 3. Emas, kemenyan, dan mur. Alkitab nggak pernah menyebut 3 orang saudara. Jadi sedikit cerita doang saudara. Kita akan belajar mengapa mereka disebut sebagai orang yang bijaksana. Yang pertama karena mereka the seeker of the truth. Mereka mencari kebenaran yang sejati. Yang kedua dikatakan karena mereka they are willing to going extra mile untuk menemukan Yesus. Dan yang ketiga, mengapa mereka disebut sebagai orang-orang yang bijaksana? They didn't stop until they meet Jesus. Mereka tidak berhenti sampai mereka menemukan Yesus. Dalam ayat yang ke-10 dan ke-11, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Jadi ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Ketika mereka bukan hanya mereka stop di bintang itu, bukan hanya mereka stop di rumah itu, tapi mereka masuk dan melihat bayi itu. Alkitab mengatakan bahwa ketika saudara mengenal Yesus, jangan hanya stop di kata mengenal, tapi lebih lagi mendalam sampai engkau benar-benar mengetahui siapa Tuhan. Saya tahu mungkin nggak mungkin kita mengenal Tuhan 100% semuanya karena Dia Tuhan kita manusia. Gimana bisa mengenal Tuhan 100%? Tapi setidaknya arahkan hidupmu untuk mengenal Tuhan. Rasul Paulus mengatakan demikian, yang aku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus tahu bahwa ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengetahui diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui Tuhan, kita akan mengetahui diri kita sendiri. Ketika kita tahu siapa Tuhan kita, maka kita tahu apa yang dapat kita lakukan. Ketika kita tahu siapa Tuhan kita, maka kita tahu siapapun musuh kita tidak akan dapat mengalahkan kita. Rasul Paulus tahu betul bahwa ketika dia mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, dia tahu bahwa Allah yang mempercayakan pelayanan kepada dia, Allah juga yang akan menopang pelayanan kepada dia. Hari ini di momen Natal ini, dalam persiapan menyambut Natal, lebih lagi buka Alkitab saudara. Kalau saudara belum menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ayo bangun komitmen di tahun yang baru, selesaikan pembacaan Alkitab. Kalau saudara terlalu sibuk sama pekerjaan, mulai di momen Natal ini, mulai bangun jam doa sama Tuhan. Mau mengenal Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Tuhan, aku mau tahu siapa Engkau. Tuhan, nyatakan dirimu kepadaku. Saya percaya ketika ini menjadi doa saudara, maka Tuhan akan menuntun saudara. Dia akan mereveal dirinya sama saudara. Dia akan menunjukkan siapa dirinya kepada saudara. Dan tahukah saudara, tidak ada yang lebih menyenangkan mengenal Tuhan. Kita pengen dekat sama orang kaya. Kita pengen dekat sama orang pintar. Kita pengen dekat sama orang berkuasa. Dan kalau dekat sama mereka, kita suka tanyakan, apa sih rahasianya? Tahukah saudara, yang membuat orang kaya, yang membuat orang berkuasa, yang membuat orang pintar, yang membuat orang hebat, semuanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Jadi pada saudara kenal manusia, langsung saja ke sumbernya. Kenali Tuhanmu, cari tahu tentang Tuhan. Buka Alkitab saudara, renungan. Bangun pagi, cari Alkitab saudara. No breakfast, no Bible. No Bible, no breakfast. Sebelum tidur, buka Alkitab saudara, renungkan firman Tuhan. Agar Natal ini tidak berlalu dengan sia-sia, kau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan kau makin mencintai Tuhan Yesus Kristus. Cintai firman Tuhan, cintai firman-Nya, cintai kerajaannya, cintai jalan-jalannya.
maka Engkau akan mencintai hidupmu dengan sangat luar biasa. Karena ketika kita cari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Jangan lupa komentar di bawah sini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa ingat ini, yang punya surga, crazy love with you and with you. Bye-bye.